أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum teman-teman semua, semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, kalau kalian mengikuti beberapa video kami sebelumnya, kita pernah membahas tentang bagaimana cara menjadi manusia yang mendapatkan predikat yang terbaik. Salah satu caranya waktu itu kita bahas mengacu pada salah satu hadis Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, ternyata ada cara yang lain juga untuk bisa mendapatkan predikat manusia yang terbaik. Tentu saja mengacu pada hadis Nabi SAW yang lainnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Nah, kalau kita ingin memaksimalkan diri kita supaya bisa menjadi benar-benar manusia yang terbaik, selain kita bisa bermanfaat untuk sesama, kita juga harus bisa belajar Al-Quran nih untuk kita pribadi. Kemudian jika kita sudah menguasainya, maka kita harus mengajarkannya kepada yang lainnya, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, saudara kita, masyarakat, dan sebagainya, semuanya lah gitu ya. Nah, belajar Al-Quran itu ya alangkah baiknya mulai dari awal gitu. Jadi kita belajar tentang misalnya makhraj bagaimana, kemudian tajwid bagaimana, apa sih perbedaannya pelafalan huruf ta dengan sa atau dengan sya atau dengan sa misalnya. Kemudian apa sih hukum bacaannya, misalnya menati atau tanwin jika bertemu dengan huruf ba misalnya, atau jim, atau huruf yang lainnya. Bagaimana sih cara membaca idgham bigunnah misalnya, atau ikhfa atau idhar atau yang lainnya. Nah, kita pertama mungkin harus fokus belajar di situ dulu tentang makhraj, kemudian tajwid dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya sudah menguasai, mungkin kita bisa belajar lebih lanjut lagi dan sudah bisa mulai menghafalnya. Kita belajar untuk menghafal supaya kita mempunyai hafalan yang terus bertambah setiap harinya gitu kan. Harapannya kan seperti itu. Karena juga kalau kita ingin belajar Al-Quran, jadi tadi kalau bisa all out aja gitu, kita maksimalkan semuanya supaya bisa, harapannya kita bisa menjadi ahli Quran sehingga nantinya bisa mendapatkan syafaat daripada Al-Quran itu sendiri, dan kemudian bisa memberikan pertolongan kepada tentu saja kepada kedua orang tua kita. Nah, kalau sudah sudah menguasai, misalnya tadi itu sudah belajar hukum bacaan dan lain sebagainya, nanti bisa berlanjut lagi supaya bacaan kita lebih indah. Kita belajar lagi misalnya maqamat, bagaimana kita melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan maqam jiharkah misalnya, dengan maqam nahawan dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, supaya mendapatkan predikat sebagai manusia yang terbaik, ya kita harus mengajarkannya. Tentu saja apa yang kita pelajari selama ini, apa yang selama ini kita belajar tentang Al-Quran di dalamnya, kita
tularkan ilmu itu, kita sampaikan ilmu itu kepada yang lainnya, kepada sesama, kepada mungkin keluarga kita terlebih dahulu, kemudian kepada sahabat kita, teman-teman dekat kita, sampai jika mempunyai kesempatan mungkin ke masyarakat luas gitu. Supaya tentu saja kita mengharapkan ridho, kemudian syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Nah, perlu teman-teman semua ketahui bahwasanya Al-Quran ini memang benar-benar mukjizat yang sangat luar biasa, dahsyat Al-Quran ini. Apapun yang bersinggungan langsung atau bersentuhan langsung dengan Al-Quran, maka derajatnya akan naik menjadi derajat mulia dan terbaik. Nah, kita bisa lihat atau pembuktiannya kita bisa lihat dari malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW adalah malaikat Jibril. Maka beliau diangkat sebagai penghulu malaikat atau malaikat yang terbaik itu kan. Kemudian Nabi yang mendapatkan mukjizat Al-Quran ini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka beliau juga dinobatkan sebagai Nabi yang terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kemudian Al-Quran ini diturunkan di kota Mekah dan Madinah, maka kedua kota tersebut menjadi kota yang paling diberkahi di dunia. Madinah Al-Munawwarah dan Mekah Al-Mukarramah. Kemudian Al-Quran ini diturunkan pada suatu malam nih. Maka malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Al-Quran juga diturunkan tentu saja pada di bulan Ramadan gitu ya. Dan bulan Ramadan pun menjadi bulan yang paling baik di antara semua bulan. Nah, oleh karena itu jika kita belajar Al-Quran, kemudian mendalaminya, kemudian mengajarkannya, selain kita bisa mendapatkan predikat sebagai manusia yang terbaik, saya dipastikan maka kemuliaan juga akan menyertai kita. Jika kita melihat pada dunia nyata yang kita bisa lihat secara langsung, ada banyak ahli Al-Quran di negeri kita tercinta yang kemudian karena Al-Quran itulah Allah memuliakannya beserta dengan keluarganya. Misal Ahmad kemudian Kamil itu yang hafal Al-Quran, tapi yang diundang haji itu selain mereka berdua ya juga guru ngajinya tentu saja, kemudian orang tuanya. Kemudian Najah hafal Al-Quran, tapi yang diundang di berbagai kesempatan misalnya, atau kemudian diundang umroh, ya bukan cuma Najah tapi juga kedua orang tuanya, pengajarnya. Begitupun dengan Musa, kemudian banyak lagi contoh-contoh anak-anak hebat yang lainnya. Nah, oleh karena itu memang karena kemuliaan Al-Quran ini maka kita bisa langsung merasakan bukan cuma di akhirat balasannya, tapi juga di dunia. Oleh karena itu teman-teman semua, saya mengajak kepada diri saya pribadi tentu saja, kemudian pada semua teman-teman pada umumnya, mulai hari ini ayo kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kita berusaha untuk menjadi ahli Al-Quran, minimal dalam sehari harus baca Al-Quran lah. Ya pasti sempatlah dalam 24 jam Allah kasih waktu kita dalam sehari, masa ia nggak bisa meluangkan hanya mungkin 5 menit saja untuk membaca Al-Quran? Memangnya kita sesibuk apa sih? Apakah lebih sibuk dari Rasulullah pada zaman itu yang menjadi pemimpin negara, kemudian menjadi tentu saja hakim pada waktu itu juga, kemudian panglima perang juga, kemudian tokoh agama juga, kemudian seorang kepala rumah tangga juga normal seperti manusia lainnya.
tapi beliau luar biasa masih bisa bermesraan dengan Al-Quran gitu kan. Begitupun sahabat-sahabat yang lain sibuk luar biasa tapi tetap bisa bermesraan dengan Al-Quran. Kita yang sok sibuk ibaratnya sebenarnya enggak sibuk tapi sok sibuk, masa nggak bisa meluangkan waktu untuk Al-Quran walaupun hanya ya 5 menit lah, 10 menit dalam waktu 24 jam yang Allah kasih dalam sehari ini gitu kan. Oleh karena itu ayo kita mulai dekat kepada Al-Quran dan semoga kita bisa mendapatkan kemuliaan dan juga syafaat dari Al-Quran di hari akhir nanti, insyaallah. Amin. Terima kasih teman-teman, semoga sharing kali ini bisa diambil manfaatnya. Banyak salah dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.